Selamat pagi, saudara-saudaraku anggota jemaat dan simpatisan GKI Pahlawan yang diberkati oleh Tuhan. Kehidupan yang kita jalani sampai sekarang ini adalah bukti kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita. Bersyukurlah kepadanya. Saudara pernah mendengar kata prasangka? Prasangka. Prasangka itu artinya adalah anggapan atau pikiran kita yang jelek, yang buruk mengenai sesuatu sebelum duduk persoalannya itu menjadi jelas. Ketika kita mendengar sesuatu, mendapat informasi, mendapat berita, tanpa kita cek lebih dahulu kebenarannya, tanpa lebih jelas dahulu duduk persoalannya, lalu kemudian kita percaya menerima begitu saja informasi yang kita dengar, dan kemudian kita mempunyai pikiran-pikiran yang negatif, yang jelek tentang hal itu, maka itulah yang namanya prasangka. Saudara, prasangka itu membuat kita menjadi seorang yang mudah marah. Prasangka akan membuat kita menjadi kecewa. Prasangka akan membuat kita menjadi dendam. Punya pikiran-pikiran yang jelek terhadap seseorang, terhadap sesuatu. Padahal belum tentu informasi yang kita dengar, berita yang kita dengar, perkataan orang itu adalah benar. Karena kita belum mengeceknya lebih dahulu. Karena itu saudara, supaya kita tidak jatuh pada prasangka, maka adalah baik ketika kita mendengar sebuah berita, informasi, perkataan orang tentang sesuatu, baik mengenai diri kita maupun mengenai hal-hal yang lain, kita perlu untuk melakukan pemeriksaan lebih dahulu. Konfirmasi, apakah berita yang saya dengar ini benar atau tidak? Apakah seperti yang dikatakan orang atau tidak? Supaya kita tidak jatuh kepada prasangka. Saudara, firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 ayat 16 mengatakan demikian. Sebab aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Rasul Paulus diadili karena ada prasangka dari penguasa terhadap semua hal yang dia lakukan. Dan saat itu dia membela diri dengan mengatakan, aku berusaha hidup dengan hati nurani yang murni. Itu artinya dalam hatinya dia tidak menyimpan hal-hal yang buruk. Tidak ada prasangka yang membuat pikirannya bisa menjadi negatif karena prasangka itu. Dan dia berusaha supaya hati nuraninya tetap murni di hadapan Allah dan manusia. Demikian juga seharusnya hidup kita. Prasangka hanya akan membuat hati kita dipenuhi dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan sesuatu yang jelek, tanpa kita mengenal atau tahu persoalan yang sebenarnya. Lebih baik kita menjaga supaya hati nurani kita ini murni di hadapan Allah maupun juga di hadapan sesama. Supaya apa? Yang murni itulah yang akan mewarnai kehidupan kita. Jangan sampai kita jatuh kepada prasangka sehingga kita menjadi rusak kehidupan kita. Hati kita dipenuhi dengan hal yang tidak baik. Lebih baik kita menjalani hidup dengan hati nurani yang murni. Amin.